Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Ali Maulana, nomor induk mahasiswa 200414019 dari kelas manajemen 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu structural equation modeling. Modeling. Eh, Selanjutnya untuk yang pertama yaitu basic konsep apa itu SEM. SEM atau struktural equation modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya. Variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan di dalam bersamaan. Di dalam SEM terdapat tiga kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan uji rehabilitas. Rehabilitas maksud saya instrumen atau konfirmator, factory analysis, pengujian model hubungan antara variabel atau path analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi atau model dan analis regresi. Ini seperti ini untuk modelnya: product brand, corporate brand, social media marketing, intention. Untuk ini yaitu variabel laten, dan yang untuk kotak warna kuning yaitu variabel observed. Seperti tadi, kita lanjut saja. Nih, gambarannya seperti ini. Lanjut. Produk brand diukur oleh indikator X1, X1, X1T2 dan atau X1T3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur dan menggunakan kecepatan, harga, dan atau kenyamanan. Kemudian versus social media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X1T1, X1T2, dan X1T3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid apakah tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA atau ROE. Kemudian yang kedua yaitu variation of SEM. Basic modelnya seperti ini. Mediating intervening model seperti ini ya. Kemudian untuk moderating modelnya seperti ini. Poin yang ketiga, model analis. Analysis of measurement model. Uji validitas adalah menguji apakah indikator sudah valid atau sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Convergent validity, yang pertama, loading factor atau outer loading. Nilai yang dimiliki indikator nilainya harus lebih besar dari 0,7. Jika nilai kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Kemudian yang kedua, average variance extraneous atau AVE, yaitu nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai AVE harus lebih besar dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Analysis of measurement model 2. Discriminant validity. Yang pertama, Fornell-Lechner version of HTM
HTMT, yaitu korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya, atau korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Yang kedua, cross loading, yaitu korelasi indikator dengan variabel atau nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lainnya. Jika ada yang lebih harus lebih hapus indikatornya. Analysis of measurement model 3, yaitu uji variabilitas, yaitu indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Composite, yang pertama composite reliability, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit atau gabungan. Nilainya harus lebih besar dari 0,7. Yang kedua, poin yang kedua, Cron-Betz alpha, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha, nilainya harus lebih besar dari 0,6. Analysis of inner model, R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama. Mempengaruhi nilai variabel dependen tidak boleh lebih besar dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu, maka terdapat multikolinearitas. Yang kedua, path coefficient atau koefisien jalur regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif atau minus 1 sampai 0, negatif, dan 0, minus, plus, minus, plus 1, positif. Yang ketiga, t-statistik dan p-value, bootstrapping method, yaitu menunjukkan tingkat signifikan nilai patch koefisien. Nilai t-statistik harus lebih besar dari minus 1,96 atau maksud saya lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar dari 1,96 dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Kemudian analysis of inner model 2. Yang pertama, predictive relevance atau blindfolding method, yaitu indikator yang mengukur beberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus lebih besar dari 0, positif. Model fit, yaitu indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Model fit ini terdiri dari 2, yaitu G-square, yaitu mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikan X kuadrat. Diharapkan nilai X kuadrat lebih kecil sehingga P sama dengan value lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, Normed Fit Index atau NFI, yaitu nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. Nilai NFI lebih besar dari 0,9 adalah good fit. Sedangkan NFI lebih kecil dari 0,08 dan lebih 0,90 lebih kecil dari NFI, termasuk marginal fit. NFI dikali 100% menunjukkan beberapa persen fit. Sekian penjelasan materi dengan yang saya jelaskan.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.